Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Di akhirat oleh Allah. Begitu juga tahun ini sama tahun besok itu juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita digunakan untuk muhasabah, ya, muhasabah. Bukan untuk merayakan, tapi muhasabah, karena sesungguhnya bertambahnya atau bergantinya hari, bergantinya tahun itu berarti umur kita berkurang, ya. Oleh karena itu kita tahu mungkin kebiasaan orang merayakan tahun baru itu lelean, kemudian makan-makan apa saja masuk, jagung bakar melebu, entrok melebu, bebek melebu, sak ndok-ndoke. Nah, berarti kan israf, berlebihan, ya. Maka yang dilarang itulah yang berlebihan, ya, belum yang lain-lainnya, ya. Begadang itu boleh, akan tetapi yaitu setelah sepertiga malam sampai subuh. Begadangnya apa? Sholat lail, baca Quran, zikir, beristighfar kepada Allah, ya. Bukan ngenteni jam, ya, 1, 2, 3 atau 8, 9, bukan, ya. Manifidin astagfirullah, itu hanya sekedar. Jadi yang dilarang adalah kita menyerupai, ya, menyerupai. Tapi kalau untuk tadzakur, untuk muhasabah, maka itu diperbolehkan, ya, untuk kegiatan yang baik. Akan tetapi kalau yang sekarang ini rata-rata ya tasabuh, seperti yang dilakukan oleh orang-orang fasik, seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir, maka itu yang tidak diperbolehkan. Wa'alaikumsalam astagfirullah. Ini ceritanya tadi sudah diceritakan oleh Pak Muh, ya. Jadi tadi siang saya kaget tuh, tumben jalur gunung siang-siang kesini sama istrinya Ustadz Abdul Malik, ya. Mau apa? Ternyata disuruh gantiin Ustadz Mawardi ini. Nah, makanya mau tidak mau harus berangkat karena jenengan sing free, ya, insyaallah gitu. Alhamdulillah dengan izin Allah saya bisa di hadapan panjenengan sedaya. Oleh karena itu kita tetap meneruskan, yaitu tentang sirah perjalanan Nabi Muhammad SAW. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang hijrahnya Nabi Muhammad SAW, ya. Bagaimana Rasulullah SAW itu berhijrah, ya. Onak dan durinya, jerih payahnya sangat luar biasa, ya. Ketika Rasulullah SAW mendapat izin untuk hijrah, ya, ini sambil mengistal ulang, menggabungkan antara yang kemarin sama yang sekarang. Rasulullah SAW ketika diizinkan untuk berhijrah, mula-mulanya para sahabatnya dulu yang diizinkan. Para sahabat berhijrah sembunyi-sembunyi, ada yang ditahan, ya. Kalau ketahuan orang kafir Quraisy ditahan. Kemudian yang paling berani adalah Umar bin Khattab, ya, terang-terangan, bahkan menantang. Setelah semuanya berhijrah kecuali keluarga Nabi dan keluarganya Abu Bakar. Abu Bakar sudah siap-siap mau hijrah, tetapi sama Nabi dilarang. Nunggu sampai Nabi mendapatkan izin dari Allah. Kemudian kaum Quraisy karena melihat kaum muslimin itu berhijrah, maka mereka berijtima, berkumpul, bermusyawarah di Darun Nadwah, ya, rumah yang terletak di barat Masjidil Haram, yang memang untuk tempat pertemuan mereka para pemuka Quraisy, ya. Mereka bersepakat yaitu untuk membunuh Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan menunjuk setiap kabilah satu orang untuk mengepung rumah Nabi Muhammad SAW, kemudian menebas Nabi satu kali tebasan sehingga darahnya muncrat, nyiprat kepada semua kabilah, sehingga Bani Hashim itu tidak, atau Bani Abdul Manaf, keluarganya Nabi, tidak bisa berkutik untuk membalas kematian Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi
makar mereka itu tidak lebih hebat dari makar Allah. Ternyata Rasulullah SAW setelah dikepung, Rasulullah SAW bisa keluar dari rumahnya dan mereka itu berjaga, akan tetapi mata mereka tidak melihat Rasulullah SAW lewat, bahkan kepala mereka ditaburi dengan debu. Kemudian Rasulullah SAW tinggal di Gua Hira selama 3 malam sambil melihat kondisinya sudah aman, tidak ada pencarian. Karena apa? Setelah mencari kesana kemari tidak ketemu, akhirnya membuat sayembara, siapa yang bisa menemukan Abu Bakar dan Muhammad maka akan diberi hadiah 100 unta. Makanya orang sangat bersemangat untuk memburu, untuk mencari Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi sampai ada yang mereka sampai ke depan pintu gua, akan tetapi atas pertolongan Allah mereka tidak bisa melihat, tidak bisa melihat. Mungkin di kemarin yang belum menceritakan, ketika mereka sampai di gua, langsung sama Allah memberi pertolongan, yaitu dengan adanya monggo laba-laba, laba-labanya langsung membuat rumah, membuat jaring. Wanifidin astagfirullah. Kemudian setelah melihat kondisinya itu aman, Nabi SAW melanjutkan perjalanannya ke Madinah, yaitu dengan arah jalur berbeda, yaitu ke arah Syam, kemudian pesisir, baru ke arah Madinah. Di dalam perjalanan kemarin ada kejadian-kejadian yang luar biasa. Di antara yang pertama yaitu Nabi Muhammad SAW pas pertamanya berjalan terus tanpa berhenti sehingga jauh dari kota Mekah. Karena tidak berhenti, kemudian sampai siang hari, karena tadinya malam, siang, kemudian tiba-tiba di tengah padang pasir ada batu yang besar, kemudian di sisi sampingnya bisa untuk berteduh. Ketika berteduh, tiba-tiba ada pengembala kambing yang membawa menggala kambing, kemudian bisa diperah susunya. Kejadian yang kedua yaitu dikejar oleh Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik mendapat kabar ada bintik-bintik di pesisir, langsung lari mengejar Nabi. Tetapi ketika dekat dengan Nabi, Suraqah tidak bisa mendekat, mau manah nggak bisa, jatuh, kudanya tiba-tiba terperosok. Kemudian awalnya bersemangat untuk mendapat hadiah, bahkan untuk membunuh Nabi. Ketika bertemu Nabi langsung melindungi Nabi, ini Suraqah. Kemudian yang ketiga yaitu mampir di tendanya Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad itu biasanya dihampiri orang musafir, akan tapi ketika Nabi Muhammad SAW mampir itu pas dilalah itu nggak ada apa-apa, nggak punya apa-apa, dan kambing-kambingnya kurus-kurus, sudah nggak ada yang bunting, nggak ada air susunya. Kemudian Nabi meminta izin untuk memerah susunya, ternyata tiba-tiba susu kambing itu melendung, kemudian diperah, kemudian dikasihkan kepada Ummu Ma'bad, kemudian dikasihkan kepada Abu Bakar, kemudian kepada Amir dan kepada Abdullah bin Uraiqid, sampai kenyang semuanya. Dan Nabi memerah lagi sampai penuh, satu bejana ditinggalkan untuk Ummu Ma'bad. Ini kejadian luar biasa. Kemudian Nabi Muhammad SAW sampai di Kuba, kemudian di sana tinggal 4 hari. Di antaranya yang dilakukan Nabi Muhammad SAW di sana adalah membangun Masjid Kuba. Masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi adalah Masjid Kuba. Kemudian setelah itu hari Jumat, setelah sholat Jumat, Nabi SAW melanjutkan ke Yasrib, ke Yasrib atau ke Madinah. Kemudian disambut oleh kaum muslimin di sana dengan penuh bahagia. Tidak ada hari yang bersejarah dan tidak ada hari yang bahagia di selain hari itu, kedatangan Nabi Muhammad SAW. Para anak-anak kecil, gadis-gadis kecil itu melantunkan syair Tola'al Badru Alaina, Itu adalah kejadian hijrah Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW sampai di Madinah, kemudian Nabi Muhammad SAW semuanya berkeinginan agar Nabi tinggal di rumah sahabat Ansor. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW
membiarkan untanya mau berhenti di depan rumahnya siapa. Kemudian ternyata unta Nabi berhenti di depannya Abdurrahman bin Auf, lupa ya. Abu Ayyub ya, Abu Ayyub Al-Ansori ya. Ternyata Abu Ayyub Al-Ansori itu termasuk masih di keluarganya Nabi, yaitu kaum Bani Najjar, An-Najjar ya, An-Najjar. Untuk hari ini kita akan membahas tentang kehidupan di Madinah ya, kehidupan di Madinah. Yang pertama, periode Madinah dibagi menjadi 3 masa. Jadi di Madinah itu dibagi menjadi 3 masa. Tahapan masa yang pertama yaitu diwarnai dengan banyak goncangan, cobaan, dan banyak rintangan yang muncul dari dalam. Justru periode yang pertama ini banyak rintangannya dari dalam ya. Tahapan ini sampai tahun ke-6 Hijriah ya, tempatnya bulan Zulqa'dah atau setelah perjanjian Hudaybiyah. Kemudian yang kedua yaitu tahapan masa perdamaian dengan kaum paganisme yang berakhir dengan Fathul Mekah pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah, dan juga tahapan masa berdakwah pada raja-raja untuk masuk Islam ya. Jadi tahapan pertama 6 tahun, tahapan kedua 2 tahun, kemudian tahapan ketiga yaitu dari tahun 8 sampai tahun 11 Hijriah, berarti 3 tahun ya, yaitu tahapan masuknya manusia masuk Islam secara berbondong-bondong sampai wafatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu pada bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Selanjutnya kondisi yang masih labil di Madinah ya. Jadi setelah hijrah itu masih labil sekali kondisinya di Madinah. Rasulullah SAW ketika memasuki Madinah itu berarti harus menyelesaikan atau berhadapan dengan 3 kelompok manusia ya. 3 kelompok manusia. Kelompok yang pertama adalah rekan-rekannya yang suci, yang mulia dan baik, yaitu para sahabat Nabi ya. Kalau sahabat Ansor itu dulu di Madinah atau di Mekah itu mereka dikucilkan, mereka diintimidasi, mereka dicaci maki, bahkan disiksa, bahkan dibunuh, bahkan dipenjara ya. Itu sahabat Ansor. Ansor sahabat Muhajirin. Kemudian setelah hijrah maka mereka bisa dengan leluasa untuk melaksanakan syariat Islam. Kalau Nabi Muhammad SAW itu mendidik para sahabat di Mekah itu hanya tentang penguatan tauhid dan juga akhlak-akhlak yang baik. Syariat-syariat yang lainnya belum, karena memang suasananya tidak kondusif ya. Mau melaksanakan tauhid saja berat, makanya untuk menguatkan iman. Oleh karena itu ketika hijrah maka syariat-syariat yang lainnya ikut diterapkan ataupun ikut syariatkan kepada kaum muslimin. Yang jelas ketika Nabi Muhammad SAW itu menghadapi kelompok yang pertama yaitu para sahabatnya, Nabi Muhammad SAW itu harus bagaimana caranya mereka itu tentram ya. Karena kaum Muhajirin itu yang jelas mereka tidak membawa apa-apa, mereka masih numpang ya.
Kemudian kaum Ansor juga harus menanggung beban kaum Muhajirin. Di sisi lain, orang yang di luar Madinah atau di luar Yasrib itu semuanya, khususnya orang Quraisy yang di Mekah itu memusuhi kaum muslimin, yaitu dengan memboikot perekonomian di Madinah itu ya. Nah, maka Rasulullah SAW harus menyelesaikan hal ini ya, hal ini. Bagaimana untuk kaum Ansor sendiri antara Aus dan Khazraj, mereka itu juga dulu saling berperang. Kemudian juga di Madinah kondisi ekonominya yang masih labil, karena tambah diboikot berarti ekonominya tambah labil. Kemudian yang kedua, kelompok yang kedua yang harus dihadapi Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang musyrik yang tidak mau beriman kepada beliau yang berasal dari berbagai kabilah di Madinah. Jadi di Madinah juga ada kabilah-kabilah yang masih musyrik. Mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW, akan tetapi mereka tidak berani melawan karena tidak mempunyai kekuatan. Karena setelah Nabi Muhammad SAW hijrah, maka kekuasaan itu di tangan kaum muslimin. Rasulullah menjadi pemimpinnya, yang mengatur mereka, yang membimbing mereka. Maka kaum musyrik ini tidak berani melawan, tetapi tetap benci. Di antaranya siapa? Ya. Di hadapan Nabi, kaum musyrik ini menyatakan suka, membela, tetapi di belakangnya sangat benci. Di antaranya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, yang terkenal dengan sebagai tokoh munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul ini setelah perang Bu'ats sebenarnya akan dijadikan pemimpin kaum Khazraj dan kaum Aus, ya. Akan tetapi, ya, setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, putuslah harapan Abdullah bin Ubay bin Salul, sehingga dia sangat benci terhadap Nabi. Karena setelah perang Bu'ats, tiba-tiba kaum Khazraj dan kaum Aus itu langsung menunjuk, nanti kalau peperangan Bu'ats itu menang, kamu akan jadikan pemimpin kami. Itu mereka omong. Wah, sudah senang sebenarnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, para pendukung-pendukungnya Abdullah bin Ubay bin Salul ini juga dijanjikan untuk menjadi pemimpin-pemimpin, mempunyai kekuasaan atau kedudukan di sisi Abdullah bin Ubay bin Salul. Karena Abdullah bin Ubay bin Salul ini nggak jadi pemimpin, maka mereka juga tidak akan mendapat kedudukan. Nah, mereka juga mendukung Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, ini ya, diantaranya itu. Kemudian yang ketiga, yaitu orang-orang Yahudi, ya, yang harus dihadapi adalah orang-orang Yahudi. Jadi di Madinah atau di Yasrib itu ketika Nabi Muhammad SAW masuk atau hijrah ke Madinah, itu ada orang Islam, ada orang musyrik, ada orang Yahudi. Ya. Bagaimana untuk mengatur mereka? Bagaimana agar aman? Nah, makanya ini. Orang-orang Yahudi yang ada di Madinah adalah, yang pertama adalah Bani Qainuqa sebagai sekutu Khazraj, ya. Perkampungan mereka berada di dalam Madinah. Kalau Bani Qainuqa itu berada di dalam kota Madinah. Kemudian yang kedua Bani Nadir. Kemudian yang ketiga Bani Quraidah sebagai sekutu Aus yang tempatnya atau menetap di pinggir Madinah. Kalau Bani Qainuqa itu di dalam
Kalau Bani Quraidah itu di pinggir Madinah. Hak orang Yahudi dulu ketika dikuasai oleh Romawi, mereka minta tolong kepada orang-orang Hijaz. Kemudian tinggal di sini, ya, tinggal di Yasrib. Nah, mereka hidup bersama orang Hijaz. Bahkan mereka dulu bahasanya Ibrani. Jadi orang-orang Yahudi ketika diusir atau dikuasai oleh orang Romawi, mereka pergi ke Hijaz, kemudian minta tolong kepada orang-orang Hijaz. Nah, mereka akhirnya bisa berbahasa Arab, bahkan mereka pakai jubah seperti orang Arab, pokoknya kebiasaannya seperti orang Arab. Kemudian menikah dengan orang Arab. Akan tetapi mereka tetap masih fanatisme dengan golongan Yahudi. Pokoknya yang paling apik ya Yahudi. Wong Arab itu sak dawahe dhewe derajate karena bukan Bani Israil. Begitu mereka. Mereka adalah ummiyin, ya. Ummiyin itu orang yang tidak bisa membaca, orang yang brutal, orang yang beringas. Begitu, tetap mereka merendahkan. Walaupun padahal sudah ditolong, ya. Nah, mereka hidup bersama orang Arab sehingga seperti orang Arab. Nah, akan tetapi orang Yahudi itu enggak mau menyebarkan agamanya. Karena apa? Agama itu mistis. Cuman jambi-jambi, ya, ngapusi bloko mistis. Mereka tidak mau menyebarkan agamanya Yahudi. Yang dipikirkan mereka ya bagaimana mengumpulkan kekayaan, bagaimana menguasai. Sebenarnya mereka itu cerdik, pinter, tapi yaitu tidak mau menyebarkan agamanya. Ya, Pak, ngenyelan. Ya. Oleh karena itu, karena sikap mereka seperti itu, mereka itu cerdik dan licik, orang Yahudi itu, ya. Justru setelah mereka ditolong itu justru membuat penghasilan. Apa istilahnya? Dibuat penghasilan. Mereka hidup di sana biar menguasai, ya. Mereka hidup di sana, ekonominya meningkat, bisnisnya pinter, bisa ngekspor, ya, ekspor kain, ngimpor kain, kemudian ngekspor kurma, sehingga bisnis mereka menguasai perdagangan itu orang-orang Yahudi. Di sisi lain, mereka juga menerapkan sistem riba. Jadi penguasa-penguasa Arab itu dipinjemi uang. Wah, nanti dipinjemi uang banyak, langsung orang Yahudi kan disanjung-sanjung. Wah, kamu bantu memimpin banyak. Nah, nanti kalau nggak bisa nyarutang, diminta tanahnya pemimpin-pemimpin Arab itu. Pinter, persis seperti sekarang di zaman kita di Indonesia khususnya. Sile duit utang yang banyak, nggak nyarutang, ngerti-ngerti pulau mana hilang, gitu ya. Bahkan negara kita ngerti-ngerti hilang, bukan milik orang Indonesia. Wah, payah. Orang Yahudi seperti itu, ya. Nah, jadi memang prinsip mereka. Kemudian di sisi lain justru yang menimbulkan perpecahan atau sering meletuskan peperangan antara Khazraj dan Aus itu orang Yahudi. Bani Quraidah ngompori Khazraj, Bani Quraidah ngompori Aus. Akhirnya perang. Karena apa? Kalau perang badhe akeh tambah. Wah, mesti kan butuh persenjataan. Kalau udah perang kan entek-entekan. Nanti utang lagi di sistem riba. Nah, seperti itu. Nah, nanti kalau sudah adem tentrem dikompori lagi sehingga perang lagi. Ya persis sekarang nih, kaum muslimin dipecah-pecah, ya, dipecah-pecah, ya. Yang satu, wah, kalau ini itu intoleran. Kalau yang ini yang toleran. Itu sebenarnya memecah belah, ya, memecah belah Islam dari dalam. Mungkin kiai besar, habaib, ustadz terkenal, profesor, tetapi dicuci otaknya untuk melawan
ulama-ulama yang lurus, yang memang mengatakan itu benar, hak itu hak, batil itu batil. Tapi mereka memutarbalikkan fakta atau bahkan memutarbalikkan ayat, sehingga orang-orang menjadi pemikirannya liberal, ya, liberal. Semua agama sama, api ya. Nah itu namanya pemikiran liberal. Persis seperti dulu ini. Jadi dulu memang sudah ada sejarahnya. Jadi bagaimana kaum muslimin itu, kalau dulu masih Aus dan Khazraj belum kaum muslimin, ya, untuk mengambil keuntungan sama, karena Indonesia itu adalah loh jinawi, banyak tanahnya subur, kemudian kekayaan alamnya banyak, maka bagaimana biar kaum muslim itu dipecah belah, anaknya cuma kiai sama ustadz cuma bantah-bantahan, tidak memikir bagaimana kemajuan bangsa negara. Kaum muslim juga bantah-bantahan bro, sing kaum muslimin sini curiga sama sana curiga, anaknya cuma seperti itu. Jadi kita capek cuma ngurusi saudara sendiri, tetapi bangsa kita dijajah oleh, aslinya orang Yahudi yang jajah itu, orang Yahudi dan juga mungkin komunis, ya, komunis, orang-orang kafir yang jelas, ya. Itulah, ya. Makanya kita harus tahu sejarah ini, makanya kita harus bersikap ataupun kita harus menguatkan ukhuwah Islamiyah. Jangan kita saling mencurigai sama muslim, dan juga jangan saling menjelekkan. Maka kita saling tasamuh. Nek karo koncone ora ngletak, ya kan, sekarang karo sesama muslim wah tegel-tegel tenan, unek-uneke fitnah tegel-tegel tenan. Tetapi kalau sama orang-orang kafir justru malah bergandengan tangan. Itu kan kuali. Nah, kuali. Terbalik, ya. Seharusnya kita kan sama kaum muslimin bergandengan. Makanya sekarang ya pecah belah. Ini sejarahnya dulu seperti itu. Dulu sebelum muslim saja mereka mau mengambil keuntungan itu dengan dipecah belah. Main perang, nes adem, kompori lagi, ben umum perang lagi. Menfitin astagfirullah. Jadi seperti itu, ya, kaum Yahudi. Menfitin astagfirullah. Setelah Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah, bukan berarti orang Yahudi itu senang, enggak, tetap benci. Ini dituturkan oleh Ummu Sofiyah, ya. Ummu Sofiyah itu Ummul Mukminin, ya. Ummul Mukminin Sofiyah bin Huyai al-Akhtab, ya. Anaknya pemimpin Yahudi. Sofiyah kemudian menjadi istrinya Nabi nantinya, ya. Nah, ini bercerita, aku adalah anak yang paling disayang oleh Huyai. Huyai itu bapaknya Sofiyah, dan juga Abu Yasir. Abu Yasir ini pamannya. Ketika Huyai bopong siapa, kemudian Sofiyah itu datang, langsung yang dibopong itu diletakkan, kemudian bopong Sofiyah, karena Sofiyah memang anak yang paling disayang. Ketika Nabi Muhammad SAW datang, kemudian tahu bagaimana Nabi itu bukan dari Bani Israel, kemudian membawa ajaran Islam, itu Sofiyah itu melihat bapaknya itu lewat di depannya itu blas, enggak ngaruh-ngaruh Sofiyah, padahal anak yang paling sayang, dan mukanya cemberut, ya, ketika berjalan sama Abu Yasir itu cemberut. Kemudian ditanya, kenapa kayak ayah kok cemberut mukanya musam? Saya tidak suka dengan Muhammad. Selama masih hidup saya akan memusuhi dia. Nah, ini orang Yahudi. Kemudian Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam adalah tokoh Yahudi ketika Nabi Muhammad SAW itu datang ke Madinah. Kemudian Abdullah bin Salam langsung mendatangi Nabi, menghadap kepada Nabi, kemudian menanyakan sesuatu hal yang tidak akan bisa dijawab kecuali oleh seorang Nabi. Kemudian Abdullah bin Salam ini bertanya tentang hal agama tentunya, ya. Setelah diterangkan oleh Nabi, kemudian Abdullah bin Salam masuk Islam. Kemudian Abdullah bin Salam mengatakan orang Yahudi itu adalah pendusta.
orang Yahudi itu pendusta. Masa iya, kata Nabi. Kalau mereka orang Yahudi mengatakan saya, nanti berbeda kalau saya di hadapan kamu sama enggak. Pas saya ada dan tidak ada itu berbeda. Maka Rasulullah SAW pengen membuktikan. Rasulullah SAW memanggil seorang untuk mengutus kepada orang Yahudi. Kemudian dipanggil. Ada seorang sahabat yang manggil kepada orang Yahudi untuk menemui Nabi. Kemudian ada beberapa orang Yahudi menemui Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya kepada orang-orang Yahudi tersebut, bagaimana menurut kalian Abdullah bin Salam itu? Maka orang Yahudi itu mengatakan Abdullah bin Salam itu orangnya baik, bagus, orangnya itu adalah jujur, dan mereka adalah pemimpin kami. Begitu katanya. Kemudian Nabi bertanya, bagaimana kalau dia masuk Islam? Oh, tidak mungkin kalau dia masuk Islam. Langsung, karena Abdullah bin Salam kan bersembunyi, Abdullah Salam keluar, kemudian mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wah, langsung orang itu, kamu itu pendusta. Tadi padahal di depan Nabi Abdullah bin Salam itu jujur, baik. Wah, ketika tahu masuk Islam langsung, wah, kamu itu pendusta, Abdullah bin Salam. Nah, maka hari pertama Nabi langsung tahu, oh, ternyata orang Yahudi sikapnya seperti itu, tidak suka terhadap Islam, dan mereka itu kata-katanya mesti ngabusi atau pendusta. Ya kita sudah tahu ya. Maksudnya kenyataannya mungkin di Palestina hari ini perjanjian damai. Wah, nanti mereka yang ngebom duluan, yang nyerang Palestina, duluan rakyat Palestina. Nah, seperti itu. Wanifidin astagfirullah. Itulah yang harus dihadapi Nabi Muhammad SAW, yaitu yang pertama bagaimana menyelesaikan rekan-rekannya, kemudian yang kedua bagaimana menghadapi kaum musyrik, dan yang ketiga bagaimana menghadapi orang Yahudi yang memusuhi Islam, tidak suka terhadap Islam. Musyrik pun suka. Orang musyrik, orang Yahudi, mereka tidak berani melawan. Mereka tidak berani melawan karena kekuasaan terbesar di sana adalah kaum muslimin yang menguasai. Muslimin jumlahnya banyak, kemudian juga Nabi sebagai pemimpinnya, mereka tidak berani, tapi mereka memusuhi seyogianya ya. Sekarang membangun masyarakat yang baru. Ya, setelah tadi peristiwa hijrah ya, setelah Rasulullah SAW singgah di Bani An-Najr pada hari Jumat tanggal 12 Rabiul Awal tahun 1 Hijriah, yaitu bertepatan dengan 27 September 622 Masehi, yang dilakukan Nabi setelah masuk kota Madinah adalah ya, yang pertama adalah membangun Masjid Nabawi. Jadi Nabi Muhammad SAW membangun masjid, yaitu di tempat untanya yang berderung ya. Jadi Nabi ketika datang di Madinah, para sahabat berkeinginan untuk ditinggal atau sebagai tempat tinggal Nabi, akan tetapi Nabi SAW suruh membiarkan untanya berhenti di depan rumahnya siapa. Yang pertama untanya berhenti, kemudian bangun. Nah, yang diberhenti pertama ini yaitu di kebunnya dua anak yatim, kemudian dibangun Masjid Nabawi. Kemudian berhentinya yang kedua yaitu di depannya Abu Ayyub ya. Kemudian Nabi SAW tinggal di rumahnya Abu Ayyub sampai punya atau membangun rumahnya sendiri. Yang pertama dilakukan Nabi Muhammad SAW ketika datang ke Madinah adalah bukan membangun rumah, tetapi justru membangun masjid dulu ya. Beliau ikut membangun masjid, jadi beliau ikut ngangkati watu, ngangkati bata, nata bata, batu bata ya. Dan beliau seraya bersabda, ya Allah, tidak ada kehidupan yang lebih baik kecuali kehidupan akhirat, maka ampunilah kaum muhajirin dan Ansor. Kemudian juga beliau bersabda,
para pekerja ini bukanlah para pekerja Khaybar, ini adalah pemilik yang paling baik dan paling suci. Wah, melihat Nabi Muhammad SAW itu bersabda seperti itu sambil bekerja, para sahabat semangat. Ayo, masuk kita malah duduk-duduk, semangat. Bung Nabi kita saja ikut membangun, ngangkati waktu sendiri, masa kita santai, kita akan menjadi orang yang tercela. Wah, semangat mereka membangun. Ya, yang dibangun pertama adalah sisi masjid, ya, sisi masjid. Kemudian sisi pintu. Nah, misalnya ini pintunya berarti sisi dulu sini dibangun, sisinya dibangun. Antara kiblat panjangnya itu 100 ya. Jadi ke sana sini 100 hasta. Segini 1 hasta ya. Kemudian lebarnya ya kira-kira 100 hasta. Pondasinya 3 hasta dalamnya ya pondasinya. Ini dibangun. Tiang-tiangnya itu dari pohon kurma, kemudian atapnya dari pelepah kurma atau daun kurma. Di kebun itu ada bangunan, reruntuhan bangunan akhirnya diratakan, kemudian ada bekas kuburan kaum musyrikin. Bekas kuburan itu sama Rasulullah SAW diperintahkan untuk menggali, itu dipindahkan. Makanya kalau kita membangun masjid, kemudian tanah tersebut itu bekas kuburan, maka seyogianya kuburan itu digali kemudian dipindahkan. Kalau masih ada tulangnya, kalau masih ada tulangnya dipindahkan ya. Manifidin astagfirullah itu. Jadi yang pertama kali yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW adalah masjid. Masjid ini bukan hanya sebagai tempat sholat oleh Nabi Muhammad SAW, akan tetapi justru buat membangun masyarakat, dibuat musyawarah, dibuat mendamaikan, ya, dibuat mengatur negara. Jadi masjid itu serbaguna ya, serbaguna pada zamannya Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau di zamannya kita, masjid itu kalau siang digembok, dikunci, arah peluhuran, bingung ini mana nih, disuruh di teras sana. Nah, enten itu manggung, enten. Nah, ini dulu malah tidak hanya dibuat sholat, bahkan buat ngatur pemerintahan. Nah, kemarin pas pilkada tidak boleh bicarakan politik di masjid, gitu. Padahal dulu cara Nabi mengatur pemerintahan di masjid. Nah, itulah untuk menjauhkan manusia dari masjid. Ngerti ini masjid itu oke maca Quran buat sholat kok, padahal buat mendamaikan, buat mengumpulkan masyarakat, untuk musyawarah, untuk membina umat, untuk pendidikan, untuk pengajian, bisa semuanya diatur dari masjid. Bahkan dulu sama Nabi dibuat pelatihan perang untuk mengatur strategi perang itu di masjid. Makanya marilah kita bangun umat Islam ini dari masjid. Dulu contohnya Nabi membangun masyarakat Islam itu dari masjid ya. Awalnya dari masjid sehingga menjadi masyarakat yang islami, masyarakat yang akhlakul karimah, yang santun ya. Tapi sekarang dibalik, hati-hati sama pemuda yang sergap ke masjid, badoe cingkrang, pakai Quran cilik, jenggoten badoe ireng, teroris. Nah, ini kan dibalik sebenarnya, padahal memang dulu sejarahnya seperti ini. Mengatur kehidupan masyarakat, membina umat itu dari masjid. Tapi sekarang orang dijauhkan dari masjid, ben takut dengan masjid. Hati-hati aja pengajian, kok tambah jadi intoleran. Nah, intinya adalah Islamofobia. Wong Islam ben wedi sama Islam. Inilah ya, memang yang dilakukan oleh orang-orang kafir dan orang-orang munafik, karena memang nggak seneng ya. Nggak seneng kalau orang Islam itu bersatu, orang Islam itu kuat ya. Karena yang akan menjaga negara, yang menjaga tanah air itu yang paling kuat ya
orang Islam, karena orang Islam itu lillahi ta'ala, tidak pengen mengeruk kekuasaan atau mengeruk kekayaan, enggak ya, tapi lillahi ta'ala. Dulu para pendahulu kita, para pejuang kita ya, Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol dan lain sebagainya, itu mereka tidak pengen menjadi penguasa itu enggak, tapi memang memperjuangkan biar tidak dijajah oleh orang-orang kafir ya. Wanafidin astagfirullah. Jadi itu ya, maka kita bisa mengambil pelajaran fungsinya masjid itu tidak hanya untuk sholat, tadarus atau pengajian tok, tapi semua aspek bisa, kecuali memang ada hal-hal yang dilarang di dalam masjid. Contohnya jual beli, mencari barang hilang, itu tidak boleh berdagang di dalam masjid. Selanjutnya yang kedua adalah mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Setelah membangun masjid jadi ya, walaupun terbuat dari temboknya cuma tembok bata dilumuri tanah, tiangnya tiang kayu isi gelondongan nggak digeraji ya. Kemudian atapnya pelepah kurma, lantainya ya masih pasir ya. Tapi subhanallah, yang dibangun pertama adalah rumah Allah. Kemudian yang kedua, mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansor. Jadi Rasulullah SAW mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor di rumah Anas bin Malik berjumlah 90 orang, 40 dari muhajirin, 45 dari muhajirin, 45 dari ansor. Mereka itu mempersaudarakan tidak hanya saudara sesama muslim, tapi Nabi Muhammad SAW itu mempersaudarakan sampai mewarisi ya. Awalnya seperti itu ya, untuk saling tolong menolong, untuk saling membantu, bahkan untuk saling mewarisi. Tidak hanya kerabatnya, tetapi yang dipersahabatkan itu adalah juga boleh mewarisi sampai perang Badar, yaitu turun surat Al-Anfal ayat 75. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat lebih berhak terhadap maksudnya sesama keluarganya. Setelah turun ayat ini, yang dipersaudarakan tidak boleh mendapat waris dari orang yang dipersaudarakan. Yang berhak mendapat waris adalah yang masih kerabatnya saja. Dulu awalnya itu sampai mewarisi. Ketika dipersaudarakan, ini luar biasa sekali ya. Tidak ada pada zaman itu, bahkan zaman sekarang nggak ada. Zaman itu sebelumnya itu nggak ada yang dipersaudarakan oleh Nabi yang ngungkuli baiknya ini. Ya. Karena apa? Setelah dipersaudarakan, mereka itu ngungkuli keluarga sendiri. Ya. Ketika Sa'ad bin Rabi'ah disaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf, Sa'ad berkata kepada Abdurrahman bin Auf begini, wahai Abdurrahman bin Auf, saya ini orang kaya, harta saya akan saya paruh menjadi dua, yang satu untuk kamu, separuh untuk kamu, separuh untuk saya. Saya mempunyai istri dua, kamu pilih yang mana? Urang untuk hartanya, istri ini ya keke. Ini luar biasa ya. Mau milih yang mana? Nanti kalau kamu milih yang satu, saya ceraikan. Setelah nanti masa idahnya selesai, silahkan kamu nikahi. Wah, ini luar biasa persaudaraannya ya. Ada dia nganggap saudara kaum muslimin kayak karo sedulure rebutan waris. Padahal saudara sekandung ini tidak, ya, tidak saudara sekandung, tidak saudara kerabat. Itu sampai seperti itu. Separuh bantu keluar saudaranya, mungkin bantu bangun, misalnya bantu semen 20 kopis, sing ulang-ulang kene tonggo-tonggone wis terus ae nanti kisinan adine kok kakang. Nah ini tidak ya, tidak. Separuhnya nggak main-main, orang kaya separuhnya, bahkan istrinya tak kayak siji, masya Allah ya. Kemudian bahkan para sahabat itu, saya punya kebun yang luas,
kamu tak kasih separuh. Kebun kurma yang luas saya tak kasih separuh. Ini setelah dipersahabatkan seperti itu, mereka para sahabat Ansor itu luar biasanya lumannya ya. Akan tetapi bagaimana Abdurrahman bin Auf? Terima kasih jazakumullah khairan, semoga Allah memberkahi hartamu dan memberkahi keluargamu. Abdurrahman bin Auf menjaga ifahnya, sudah diterima, sudah ditolong, sudah diwehi nunutan tinggal itu sudah matur nuwun. Seperti itu orang-orang Muhajirin. Tunjukkan kepada saya pasar saja ya. Akhirnya ditunjukkan di pasar, kalau pagi jualan samin sama gandum. Tidak lama kemudian bertemu pada Nabi, rupamu kok pucat, bagaimana kabar Abdurrahman bin Auf? Alhamdulillah saya habis menikah. Terus maharnya apa? Berapa keping emas? Langsung duit. Memang Abdurrahman bin Auf terkenal sebagai orang yang kaya, pinter berdagang ya. Jadi tidak perlu dikasihkan hartanya, cuma disuruh menunjukkan pasar, saya mau berdagang di pasar. Itu luar biasa ya. Walaupun yang Ansor itu nyohnya luar biasa, tapi yang Muhajirin juga sudah berterima kasih, sudah bersyukur, tidak menolaknya dengan halus. Sudah ditulungi saja sudah matur nuwun, tidak nyuwun pok nangkuk wah pok ono bo iya separuh matruk. Nah gitu. Kemudian begitu juga yang diberi kebun, para sahabat yang lainnya tidak mau. Saya nggak mau, berikan saya saja makan. Setiap harinya makan, kemudian saya membantu memanen kebun kamu. Jadi cukup untuk menegakkan tulang punggungnya saja. Nah, tidak mau. Begitu ya. Cukup saya nanti membantu manennya, gajinya itu cuma dikasih makan. Sudah matur nuwun itu, masya Allah ya, kaum Muhajirin Ansor dipersahabatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika membina atau membangun masyarakat yang baru. Sehingga ketika dipersaudarakan ini akan menghilangkan suku, ras, golongan, ya, pangkat, derajat, sing sugih, sing marah, enggak. Jadi semuanya adalah saudara. Jadi sudah enggak ada gap-gapan. Oh, aku suku Quraisy paling apik, aku suku Khazraj paling apik, enggak. Yang paling bagus adalah orang yang bertakwa di sisi Allah. Begitu Nabi Muhammad. Jadi menghilangkan fanatisme golongan, fanatisme suku. Nah itu. Makanya seperti itu. Jadi Islam itu sangat luar biasa. Kita itu sama semuanya. Selanjutnya setelah dipersahabatkan, ini ada butir-butir perjanjian di antara kaum muslimin ya. Mereka adalah umat yang satu. Muhajirin dengan adat kebiasaan mereka saling kerjasama. Kemudian orang-orang mukmin tidak boleh meninggalkan orang yang menanggung beban ya. Orang mukmin harus melawan kezaliman. Ada 16 ya, insya Allah ada 16. Setelah dipersaudarakan ada butir-butir perjanjian sehingga kehidupannya teratur. Yang ke-8, jaminan Allah adalah satu, sekalipun orang yang paling lemah di antara mereka berhak mendapat perlindungan. Ini di antara perjanjian kaum muslimin setelah dipersaudarakan sehingga mereka hidupnya tentram ya. Mungkin untuk malam hari ini kita cukupkan sekian ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita teruskan tentang kehidupan di Madinah ya, di Madinah.
Itulah perjalanan Nabi Muhammad SAW di dalam mengatur masyarakat yang baru di Madinah, yaitu dengan yang pertama yaitu membangun masjid, kemudian yang kedua yaitu mempersaudarakan, dan yang ketiga yaitu dengan membuat perjanjian. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.